Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat GK? Selamat datang kembali di Klinik Gria Kumala Healthy Channel. Saya Galuh Citra Yulian Putri sebagai host dalam acara Bincang Santai Sehat Masa Kini akan hadir menemani Anda. Tentunya saya tidak sendirian, akan ada narasumber kita. Penasaran kan siapa dan apa yang akan kita bahas? Ikuti terus YouTube channel kita. Dan kali ini kita akan membahas apa itu tipes. Oke, dokter. Ini Gria Kumala. Oke Sobat GK, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Eki Aditya. Halo dokter. Ya, halo Mbak Cicit. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang nih dok tentang kasus yang cukup booming di masyarakat, yaitu kasus leptospirosis. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya penyakit leptospirosis itu dok? Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Cicit ya. Oke, dokter. Penyakit leptospirosis ini sebenarnya merupakan suatu penyakit infeksi zoonosis. Artinya penyakit ini ditularkan ke manusia melalui perantara hewan Mbak Cicit. Oh gitu ya. Untuk penyebabnya dok? Kalau penyebabnya sendiri, leptospirosis ini adalah bakteri yang kita kenal dengan bakteri Leptospira. Sebenarnya oke, bakteri oke. ini ada dua spesies Mbak Cicit. Jadi Iya. yang pertama itu ada Leptospira introgans. Nah, ini Ya. yang sifatnya patogen dan menyebabkan penyakit. Yang satunya lagi itu Leptospira biflexa. Kalau yang ini non patogen dan tidak menyebabkan penyakit. Oh gitu. Kemudian kalau untuk faktor resikonya sendiri dokter, itu mungkin dokter bisa menyebutkan? Oke, kalau faktor risikonya sendiri karena penyakit ini, jadi bakteri ini dia Ya. itu tinggalnya itu di ginjal dari hewan, terutama hewan-hewan pengerat seperti tikus. Dan Oke. nanti akan dikeluarkan melalui urin seperti itu. Jadi segala aktivitas atau perilaku yang sekiranya terpapar dengan urin tikus atau tanah air yang tercemar oleh urin tikus ini, Ya. itulah yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Contohnya, semisal pekerjaan seperti petani, kemudian petugas sampah, di mana dia sering terpapar oleh limbah cairan atau tanah dan lumpur yang sekiranya terpapar oleh bakteri, Ya. atau mungkin atlet di olahraga air seperti berenang, seperti itu juga. Oh itu juga bisa dokter ya? Bisa, karena kan siapa tahu kolam renangnya Nggak itu nggak bersih, tercemar oleh urin tikus kayak gitu, bisa juga nelayan gitu, atau lingkungan-lingkungan yang kotor kurang bersih, di mana banyak terjadi genangan air, Banjir. khususnya biasanya pada musim hujan ya kayak gini ya, jadi Selokan di juga mana-mana ya? ada banjir kayak gitu, atau yang banyak sarang-sarang tikus kayak gitu. Jadi itu semua meningkatkan risiko untuk timbulnya penyakit leptospirosis ini. Oh baik. Kalau misalnya nih kita sudah terinfeksi oleh bakteri tadi lepto ya dokter ya? Iya. Itu kira-kira gejala klinisnya yang muncul apa dok? Seperti apa? Ya, jadi untuk gejala klinisnya sendiri, leptospirosis ini secara garis besarnya itu ada dua, Mbak. Jadi ada yang dengan ikterus, Ya. artinya dia itu ada kuningnya, kita kenal dengan well disease. Ini suatu keadaan yang berat seperti itu, atau dengan kondisi yang lebih ringan yang tanpa ikterus, tanpa kuning kayak gitu. Nah, masing-masing nanti akan ada fasenya sendiri. Ada yang namanya fase septikemik Ya. dan juga fase imun. Ya, Nah, kalau fase septikemik ini mirip dengan gejala demam pada umumnya, Mbak. Jadi sehingga itu kita sebagai klinis itu agak susah membedakan antara leptospirosis dengan penyakit lain yang gejalanya demam juga. Oh. Karena nanti akan ada demam, menggigil, sakit kepala, kemudian bisa juga mual muntah, kemudian konjungtiva sufficient atau mata merah seperti itu. Dan yang khas biasanya nyari otot, terutama pada bagian pinggang sama betis kaki. Oh. Dan iya. kalau yang pada fase imun itu biasanya gejalanya ini agak
lebih berat, misalnya ada meningitis seperti itu, atau mungkin pada keadaan-keadaan tertentu bisa sampai timbul adanya perdarahan, bisa gagal ginjal, kuning tadi, kayak seperti itu Mbak Cici. Berarti juga menyebabkan di pencernaan ya dokter ya? Iya, Bisa? lebih ke mual muntahnya tadi itu ya. Oh, ya. Oke, baik. Oh ya dokter, ngomong-ngomong untuk penularannya sendiri gimana ya dokter ya? Ya, untuk penularannya ini bisa terjadi secara langsung dan juga nggak langsung Mbak Cici. Kalau penularan secara langsung berarti memang ada kontak langsung dengan urin yang berasal dari hewan yang sudah terinfeksi Leptospira ini. Jadi kita bersentuhan langsung melalui urinnya langsung. Ya. Atau yang nggak langsung itu melalui air, tanah, atau tanaman-tanaman yang tercemar oleh urin tadi kayak gitu. Nah, untuk proses masuknya sendiri ke tubuh manusia itu biasanya melalui mukosa, seperti mukosa nasofaring, kemudian konjungtiva mata maupun vagina. Kemudian bisa juga nanti penularannya itu pada manusia dengan manusia. Bisa dengan cara ibu ke anak melalui plasenta maupun air susu ibu maupun hubungan seksual. Walaupun penularan dari manusia ke manusia ini sangat jarang sekali dilakukan. Oke, gitu ya dokter ya. Oke, baik dokter. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih apa itu penyakit leptospirosis, penyebabnya, gejalanya, dan juga faktor risikonya. Apa ada pemeriksaan lanjutan dokter? Ya, untuk pemeriksaan lanjutan itu ada beberapa modalitas Mbak Cicit. Jadi yang pertama itu ada pemeriksaan bakteriologis. Nah, kalau bakteriologis ini kita cari bakterinya, bisa dengan cara kultur bakteri, misalnya dari spesimen seperti darah, urin maupun cairan cerebrospinal. Kemudian yang kedua dengan mikroskopis. Nah, kalau mikroskopis ini dengan mikroskop medan gelap atau mikroskop fluoresen seperti itu. Atau yang ketiga dengan imunologi. Pemeriksaan imunologi itu contohnya misalnya dengan rapid test seperti Leptotek gitu, atau misalnya ELISA, PCR. Dan yang menjadi gold standar atau pemeriksaan baku emas untuk leptospirosis ini adalah MAT atau microscopic agglutination test. Nah, itu nanti kita cari bakterinya. Kalau memang ada terbukti dari beberapa modalitas tadi ternyata hasilnya positif, maka penegakan diagnosis untuk leptospirosis ini bisa ditegakkan. Lanjut ya dokter. Nah dokter, saya mau tanya nih, untuk masalah terapinya sendiri itu yang seperti apa ya dok? Ya, jadi untuk leptospirosis ini karena memang penyebabnya bakteri ya Mbak Cicit ya, jadi kita butuh pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri ini. Nah, antibiotik yang biasanya digunakan pada infeksi yang berat itu biasanya kita berikan secara intravena atau melalui pembuluh darah langsung kayak gitu. Contoh obatnya misalnya penisilin dosis tinggi yang diberikan selama kurang lebih 7 hari. Oh, itu yang berat ya dokter ya? Kalau yang ringan seperti apa dok? Oh, kalau yang ringan biasanya nanti kita berikan obat-obatan antibiotik yang oral atau diminum. Misalnya amoxicillin, kemudian erythromycin, doxycycline, dan beberapa literatur juga menyebutkan pemberian quinolone dan juga ceftriaxone maupun cefotaxime itu juga memberikan efek yang baik untuk terapi leptospirosis. Oh, oke. Dokter, selain antibiotik mungkin ada juga yang lain? Terapi lain selain antibiotik itu adalah terapi suportif. Jadi tujuannya itu untuk memperbaiki kondisinya ya. Apabila terjadi suatu kondisi atau komplikasi tertentu, misalnya kayak terjadi gagal nafas, berarti kita perlu terapi dengan menggunakan ventilator seperti itu. Atau pada kondisi-kondisi yang shock kayak gitu kita perlu lakukan terapi atau pemberian cairan yang adekuat sambil dimonitoring seperti itu. Atau apabila terjadi gagal ginjal, kita perlu melakukan cuci darah seperti itu. Dan juga mungkin terapi lainnya itu seperti terapi simptomatis ya Mbak Cicit ya, sesuai gejala, misal ada demam, kita terapi demamnya kayak gitu. Oh gitu. Oh iya dokter, tadi sempat disinggung terapi suportif apabila ada komplikasi. Nah, komplikasinya itu kalau boleh tahu apa aja ya dokter? Komplikasi untuk leptospirosis ini yang paling sering itu adalah meningitis aseptik. Jadi infeksi pada selaput otak. Dan pada beberapa kasus juga bisa sampai timbul ensefalitis atau infeksi otak seperti itu Mbak. Itu yang paling sering. Tapi untuk komplikasi lainnya bisa terjadi perdarahan masif, kemudian gagal nafas, sampai misalnya gagal ginjal. Nah, ketiga
komplikasi ini itu yang bisa sampai menyebabkan kematian seperti itu. Jadi bahaya juga dokter ya. Iya, kalau misalnya sampai jatuh ke keadaan seperti tadi shock, perdarahan masif dan juga gagal ginjal, itu bisa sampai jelek prognosisnya. Oke, berarti kan jadi kalau kita sudah ada tanda-tanda nih, ada demam atau sebagainya itu langsung aja ke pemeriksaan ya dokter ya. Jadi biar tahu apakah itu penyakit leptospirosis atau bukan. Iya. Itu ya dokter ya. Oke dokter, untuk pencegahannya sendiri itu bagaimana ya dokter? Ya, kalau untuk pencegahannya Mbak Cicit, karena tadi penularan melalui kencing tikus ya, jadi memang gimana caranya kita harus menjaga lingkungan kita supaya selalu bersih, supaya tidak ada tikus di lingkungan kita seperti itu yang pertama. Yang kedua, karena nanti dia juga bisa mengenai tanah, air, itu kemudian menular ke manusia, berarti dari kita sendiri. Dari kita sendiri harus menjaga kebersihan. Apabila ada genangan air, ada lumpur, sebisa mungkin kita menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu boot kayak gitu. Atau kalau ada luka di kulit kita, sebisa mungkin harus ditutup dengan menutup luka yang kadar air supaya tidak menjadi pintu masuk bagi bakteri. Kemudian selain itu juga pencegahan ada obat yang bisa digunakan yaitu doxycycline, kita bisa gunakan 200 mg setiap minggunya, tapi khusus pada individu yang memang berisiko tinggi supaya tidak sampai terinfeksi dan timbul sakit seperti itu. Kalau imunisasi untuk hewan supaya tidak terinfeksi leptospira ini sebenarnya ada, cuman memang kurang begitu efektif sih. Yang paling penting ya jaga kebersihan dan dengan pengobatan. Oke, teman-teman semuanya itu tadi penjelasan dari Dokter Ade. Mungkin ada tambahan lagi dokter? Sudah. Oke baik, tadi itu penjelasan dari Dokter Ade mengenai leptospirosis. Nah kesimpulannya teman-teman, jadi kita harus tetap waspada dan tetap menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Dan ingat ya, jika sudah ada gejala yang muncul, kita harus segera periksakan diri kita ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih dokter untuk waktunya sudah berbagi ilmu bersama kita semua. Untuk sahabat GK dan teman-teman semuanya, jangan lupa tetap ikutin Klinik Gria Kumala Healthy Channel. Pastinya akan ada info-info terbaru seputar kesehatan yang lebih menarik. Dan jangan lupa lagi like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, saya Galuh Citra Yulian Putri. Saya Dr. Ade. Assalamualaikum.